jumpa minggu depan. Dadah. Shell, Ya, kayaknya teman-teman di rumah masih pada ngantuk, lemes. iya nih belum pada bangun semua nih jangan-jangan. nih, gimana ya Shell? Kita tepuk semangat dulu aja yuk Kak. Aha, ide yang bagus. Ayo adik-adik di rumah ikutin tepuk semangat dari Michelle. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Bangkit berdiri terus nanti ikutin aku ya. Sip. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kurang Kurang Shell. ini Sekali Mas. lagi Shell. Ayo Masih semua pada gerak-gerak lemes tuh dulu. belum pada berdiri semua. Yuk berdiri berdiri. Ayo. Siap ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, semua udah pada ready, udah semangat. Kita mau puji Tuhan. Oke? Oke Kak. Michelle siap? Siap dong. Adik-adik di rumah siap? Pasti siap. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersesa-sa, aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Masa depan sungguh ada. Masa depan
Yesus. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Amin. Biar hidup kita semua buat Yesus tersenyum. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan adik-adik. Kita percaya Tuhan pegang kendali dalam setiap musim dalam hidup kita. Izinkan Tuhan memegang seluruh kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian yang dikatakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, berikan pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat kecukupan, terima kasih buat mujizat, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat cinta kasihmu. Terima kasih buat penyertaanmu. Terima kasih buat kesehatan yang kau berikan. Terima kasih buat rahmat anugerahmu. Kami mengucap syukur. Kami mau katakan Bapa, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau mendengar dan diajar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Langsung aja kita dengar dari Kak Yogi. Selamat pagi adik-adik, gimana? Rasa diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Nah, hari ini kakak juga mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi kakak nggak akan sendirian. Seperti biasa, kakak akan minta ditemenin sama Daniela. Halo teman-teman. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang dosa bangsa Israel karena dia berbuat tidak jujur. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang pada saat bangsa Israel masuk ke Yeriko dengan dipimpin oleh sama siapa? Ingat nggak? Enggak. Yo, Yosua. Yosua. Nah, hari ini kakak mau cerita. Jadi pada waktu bangsa Israel masuk ke tembok Yeriko, setelah tembok Yeriko itu runtuh, Tuhan berfirman bahwa tidak boleh mengambil satu barang pun, barang-barang logam yang ada di kota Yeriko. Kenapa? Karena barang-barang tersebut akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata ada satu orang yang tidak obey. Siapa? Namanya Akan. Akan. H dulu. N. Namanya Akan. Akan berbuat tidak jujur. Pada saat itu dia melihat banyak barang-barang orang Yeriko yang barangnya bagus-bagus. Ada yang dari emas, ada yang dari perak. Pada saat dia melihat barang-barang tersebut, dia mulai tergoda untuk mengambilnya. Dan dia berpikir, kayaknya kalau aku ambil sedikit nggak ketahuan nih. Ketahuan. Kawannya dari siapa? Itulah. Sama Tuhan. Jadi akan diam-diam ngumpetin barang-barang tersebut tanpa ada yang tahu. Akan berpikir, wah nggak akan ada yang tahu nih. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan itu selalu maha tahu. Tuhan itu ngeliat. Dan pada saat setelah mereka melewati kota Yeriko, mereka kembali berperang dengan satu bangsa yang namanya bangsa Ai. Bangsa Ai itu bangsa yang sangat kecil. Dibandingkan dengan bangsa Yeriko, itu nggak ada apa-apanya adik-adik. Nah, tapi ternyata pada waktu bangsa Israel berperang dengan bangsa Ai, bangsa Israel kalah. Pada saat itu Yosua bingung. Kok bisa ya kita lawan bangsa yang besar kita menang, tapi pada saat melawan bangsa yang sedikit orangnya kita malah kalah? Karena orang-orang yang di bangsa kecil itu jujur, jadi Tuhan kasih mereka menang. Bukan juga. Jadi pada saat itu Yosua cari Tuhan, dan Yosua nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya bangsa Israel bisa kalah? Padahal kan Tuhan udah berjanji bahwa pada saat bangsa Israel berperang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka akan selalu menang dan diberkati Tuhan. Pada saat itu Tuhan ngomong sama Yosua, karena ada satu orang kamu yang gak jujur, ada satu orang kamu yang ngambil barang yang udah dilarang sama Tuhan. Yaitu Akan. Yaitu siapa? Akan. Pada waktu mendengar hal tersebut, Yosua kaget. Setelah itu Yosua manggil semua anak buahnya. Sini, ngumpul. Sini. Dan pada saat itu Yosua nanya, siapa di antara bangsa Israel yang ngambil barang-barang orang dari rampasan orang Yeriko? Akan. Belum tahu. Pada saat itu si Yosua bilang, coba kalian cari tahu siapa yang ngambil. Akhirnya setelah ditanyain, setelah diperiksa, Akannya ngaku, iya Tuhan, saya yang salah, saya yang ngambil.
dan pada saat itu akan dihukum. Dihukumnya apa? Dia dihukum, Dihukumnya apa? dihukum mati. Dihukum mati. Iya, karena dia tidak taat sama Tuhan. Jadi pada saat itu di bangsa Israel, kalau ada orang yang berbuat dosa, dia harus dihukum. Kenapa? Karena selama masih ada dosa, bangsa Israel nggak akan bisa menang. Gitu. 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 Nah, setelah akan dihukum, akhirnya bangsa Israel kembali berperang melawan bangsa Ai. Karena sudah tidak ada lagi orang yang berbuat dosa di sana, sudah tidak ada lagi orang yang melanggar firman Tuhan, akhirnya bangsa Israel berhasil menang melawan bangsa Ai. Nah, dari sini kita belajar kalau kita harus apa, Ci? Harus jujur. Harus jujur. Kedua harus apa? Harus Oh. taat. Harus taat, harus obey sama firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, berarti Gak boleh. nggak boleh. Oke adik-adik, itu cerita dari kakak. Jadi hari ini kita belajar bahwa karena kesalahan satu orang Akan, bangsa Israel tidak bisa menang melawan bangsa yang kecil. Kenapa? Karena ada dosa. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang mari kita berdoa yuk buat firman Tuhan. Yuk. Yuk. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat firman Tuhan yang kami dengar Tuhan saat ini, buat cerita tentang Akan Tuhan yang berbuat tidak jujur di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan maha melihat, kami tahu meskipun orang gak melihat perbuatan kami, tapi Tuhan tahu. Biar Tuhan pada saat ini kami mau belajar Tuhan menjadi orang yang jujur. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan apa yang benar dan mau melakukan taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan hari ini. Biar semua firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi karakter yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pujian penyembahan udah. Dengar firman Tuhan udah. Pasti activity. Iya, nah siapa yang gak sabar untuk activity hari ini? Saya. Yuk, sama-sama teman-teman kita mulai activity hari ini. Silakan Kak Tuti. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih Kak Yogi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tadi ceritanya tentang bagaimana dosa seorang Akan. Nah, tadi itu ada 3 jenis barang yang dicuri Akan ya. Yang pertama ada apa ayo? Ya, yang pertama ada emas, yang kedua ada perak, dan yang ketiga ada jubah. Nah, dari ketiga jenis barang tersebut, Kakak Tuti mau mengajak adik-adik semuanya untuk membuat jubah seperti ini. Adik-adik di rumah bisa menggunakan kertas HPS dan kertas origami. Kalau sudah siap semuanya, yuk kita ikutin langkah membuatnya. Pertama, lipat menjadi 2. Setelah lipat jadi 2, lipat lagi. Lipat lagi. Setelah berbentuk lipat 2 kayak gini, lipat lagi. Lipat setengah dari kertas origaminya ya. Jangan semuanya dilipat. Setelah dilipat, kita akan membuat segitiga. Kita buat segitiga seperti ini. Kalau sudah, kita buka lipatannya. Kita akan melipat ke dalam. Adik-adik kalau susah untuk melipatnya sendiri, adik-adik di rumah bisa minta bantu papa sama mama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik kertasnya, kita gunting bagian atasnya sedikit. Setelah digunting, kita lipat lagi ke bagian dalamnya. Lipat sedikit bagian dalamnya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa ditulis ya. Jubah yang dicuri Akan.
Atau adik-adik kalau tidak ada kertas origaminya, adik-adik bisa menggunakan kertas HPS ya. Cara membuatnya sama dengan yang Kakak Tuti contohkan di awal. Nah, gimana? Mudah kan adik-adik? Nih, seperti ini jadinya. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Sampai di sini aktiviti kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Happy Sunday.